Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Selamat datang kembali dalam program Renungan Pagi Spiritual Life. Renungan kita pagi ini akan melanjutkan pembacaan kita kemarin, yaitu terambil dari 1 Korintus pasal 2 ayat 6-16 dengan judul perikop Hikmat yang Benar. Demikian firman Tuhan. Sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa-penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu? Apakah yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah, tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Dan karena kami menafsirkan hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh, kami berkata-kata tentang karunia-karunia Allah dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia, tetapi oleh roh. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh Allah, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan, dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi manusia rohani menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak dinilai oleh orang lain. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat mengasihi Dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Saudara yang terkasih, dalam perikop yang baru saja kita baca, Paulus menjelaskan bahwa Allah telah menyatakan rahasia kepada orang percaya. Rahasia tersebut merujuk pada karya keselamatan Allah pada dunia melalui kedatangan Yesus Kristus. Ia mati dalam mewujudkan rahasia tersebut dan kebangkitannya membuktikan bahwa maut sudah bertekuk lutut. Hal ini disingkapkan pada manusia melalui wahyu yang diberikan Allah kepada para nabi, seperti misalnya Nabi Yesaya. Namun rahasia ini tidak mampu dimengerti oleh orang-orang hebat sekalipun, karena mereka tidak mau menerimanya. Sedangkan orang percaya yang membuka hati diberikan kemampuan untuk mengerti melalui karya Roh Kudus. Kemudian Paulus juga menjelaskan bahwa seperti jemaat Korintus, ia dan rekan kerjanya yang lain juga telah menerima hikmat dari roh yang sama. Sehingga pengajaran dari kitab suci yang mereka sampaikan selama ini ialah melalui ilham dari Allah. Mereka juga dapat berkata-kata tentang karunia Allah bukan oleh hikmat manusia, tetapi karena dorongan dari Roh Kudus. Oleh karena itu hal ini tidak dapat diketahui oleh manusia duniawi ataupun orang yang mengandalkan hikmat manusia. Karena manusia duniawi tidak menginginkan segala sesuatu yang berasal dari Allah, dan rahasia ini dianggap sebagai kebodohan. Manusia duniawi tidak dapat memahami dan menghargai hal-hal yang bersifat rohani. Saudara yang terkasih, sebagai orang percaya terkadang kita juga sulit memahami rencana Allah. Apalagi jika kita mengalami berbagai pergumulan kehidupan. Ada kalanya kita kemudian mempertanyakan apakah rencana Allah dalam situasi sulit tersebut. Jika kita hanya mengandalkan pengetahuan dan akal manusia untuk memahami keadaan-keadaan tersebut, maka cara ini dapat membutakan mata rohani kita. Disinilah kita membutuhkan kekuatan dan hikmat dari Roh Kudus, agar dimampukan untuk melihat kehidupan dari cara pandang Allah. Mari kita selalu meminta bimbingan Roh Kudus untuk memahami rencana Allah di balik setiap pergumulan kehidupan kita. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Saudara, bagaimana cara pandang saudara sebagai orang percaya dalam melihat berbagai pergumulan kehidupan?
Jika saudara hanya mengandalkan pengetahuan dan akal sebagai manusia untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka mari ubah cara pandang saudara. Mari meminta bimbingan dan juga hikmat dari Roh Kudus untuk menyadari bahwa ada rencana Allah yang baik di balik setiap pergumulan yang saudara hadapi. Demikian renungan kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih kebaikan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih jika saat ini kami diizinkan untuk memulai kembali hari kami Tuhan. Ya Tuhan, kami bersyukur juga untuk kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kepada kami bahwa sebagai orang percaya kami tidak boleh hanya mengandalkan pikiran kami, hikmat kami sebagai manusia, tetapi kami harus selalu meminta bimbingan, tuntunan dari Roh Kudus agar kami dapat menjalani hidup kami, melihat kehidupan ini dari sudut pandang Allah. Mampukan kami Tuhan, ajar kami untuk melakukan kebenaran ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan hidup kami Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Demikian renungan kita. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.